Tergantung pemakaiannya juga, dia mau buat kontes apa mau buat hari-hari. Customer kan macam-macam, Mbak. Mintanya ini kadang udah jadi ini, pasti ntar berubah lagi. Starter jalan aja udah. Kalau plat-plat yang orisinil kan mobil-mobil tua gini kan udah jarang yang jual kalau di Indonesia. Ya masih cepetan yang pecinta mobil klasik, welcome back to channel YouTube Kuno.id. Oke, sebelum nonton video kali ini, jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Kuno.id dan nyalakan tombol notifikasi untuk update video terbaru. Udah pada nggak sabar kan? Kuy, langsung aja pantengin. Halo Pak, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke baik. Nah Pak boleh kenalan dulu ya sama teman-teman dari Kunoholics? Ya, untuk saya nama Wawan, di sini sebagai koordinator bengkel. Dan untuk pemilik bengkel ini Pak Yudianto. Berhubung hari ini dia belum datang, jadi saya mewakilinya. Oke, nggak apa-apa deh. Kita mau tanya-tanya tentang seputar bengkel Holiday. Boleh. Dan kita mau bahas tentang restorasi mobil klasik ya Pak ya? Ya. Oke, yang pertama saya penasaran sih Pak, bengkel Holiday ini tuh berdiri mulai kapan? Bengkel Holiday berdiri kurang lebih dia udah sekitar 15 tahun ya. Wow. Sebenarnya sih awalnya dari hobi. Kita dari hobi bikin mobil sendiri, restorasi sendiri, lama-lama ya teman-teman pada tahu, akhirnya ya ikut benerin aja di bengkel ini. Oke, ini saya penasaran kenapa namanya Holiday Garage. Holiday Garage itu sebenarnya nama dari asal ini aja sih, dari Pak Yudinya ini yang beri nama. Mungkin dari atas namanya anaknya ya, anaknya kan ada 2 orang, si Hari sama Suci. Nah, mungkin dari nama itu digabungin jadi Holiday. Oh gitu, ternyata memang ada ceritanya sendiri ya dari namanya. Nah, kalau boleh tahu Pak, di sini tuh saya lihat banyak sekali mobil klasik yang sedang direstorasi. Total ada berapa? Kalau yang sedang berjalan sih ada sekitar 5 unit. Dan yang selainnya ya masih ngantri gitu. Oh gitu. Soalnya ini banyak sekali nih yang sedang direstorasi semua ya. Iya, direstorasi semua. Boleh disebutin merek-mereknya mungkin yang mobil klasik yang ada di sini? Contohnya yang di belakang saya ini kan ada Bel Air. Chevrolet Bel Air tahun 57. Cuma udah di custom ya. Dibikin 2 pintu, tadinya 4 pintu, terus dibikin 2 pintu. Terus lagi nunggu interior, bagian interior sama kaki-kaki ini kan masih belum normal. Jadi masih nunggu spare part juga dari sananya. Nah, terus ada merek apa lagi nih, Pak? Di sini ada juga C10 pickup. Terus ada Chevrolet Deluxe tahun 82. Itu ada lagi Ford tahun 46. Terus ada lagi F100 tahun 56. Terus ini ada Apache tahun 59. juga ya, Pak? Iya, pickup. Emang kebanyakan mobil-mobil yang dari sini ukurannya besar-besar ya, Pak? Iya, besar-besar semua. Makanya ini tempatnya penuh. Rata-rata mobil-mobil kita kan banyak restorasi, banyak kan dari produk Amerika ya, kan mobilnya gede-gede. Kalau ya Jepangnya juga ada. Jadi kalau yang direstorasi di sini, tapi kalau yang udah jadi kita suite ditaruh di rumah. Itu di rumah masih ada 3 unit lagi yang udah jalan. Kalau di bengkel ini tuh biasanya ngerjain restorasinya di custom atau balik ke orisinil? Nah, itu tergantung dari customernya sendiri. Kalau dia mau orisinil ya kita balikin lagi orisinil. Kalau mau custom ya kita customin.
Sama tergantung pemakaiannya juga, dia mau buat kontes apa mau buat hari-hari gitu kan. Kalau menurut Bapak nih, susah dibalikin ke orisinil atau dibuat custom? Masih susah di customin. Soalnya susah kan custom, ya? Customer kan macam-macam, Mbak. Mintanya ini kadang udah jadi ini pasti ntar berubah lagi. Kalau balikin ke orisinil ya udah apa ikutin sesuai pabrik kan. Oh, benar sekali. Berarti lebih susah dan banyak tantangan di restorasi custom ya. Oke, sama yang di belakangnya kita ini memang custom ya? Iya, ini dibikin custom. Yang tadinya 4 pintu bikin 2 pintu terus atapnya dipendekin. Kalau boleh tahu nih berapa lama nih ngerjain ini, Pak? Ini kemarin terakhir dari ini kan unit datang ini cuma bodi aja. Jadi kaki mesin itu pada nggak ada. Ini sampai tahap ini selesai ya sekitar 4 bulanan. Berarti ini kurang berapa persen lagi biar siap nanti jadi? Masih kurang 30%-an lagi. Untuk interior sih, bagian interior, dalam kan, jok-jok semua. Terus sama pelek semua, kalau mesin semua udah hidup semua, udah bisa jalan ini maju mundur. Tinggal percantikan aja lah, maksudnya pernak-pernik, aksesoris gitu aja. Oke. Berarti bagian interior juga buat sendiri, Pak? Iya, buat sendiri. Kita ada divisi bagian jok itu ada sendiri. Oke, keren. Untuk mesinnya berarti udah nyala ya? Iya, udah nyala. Berarti tinggal sedikit lagi sih sebenarnya. Oke, penasaran nih nanti cakep apa ini mobilnya. Kira-kira kalau misalnya mobil ini jadi, itu bakalan digunakan untuk sehari-hari atau gimana? Ya, dari customernya kemarin sih mau dipakai paling dipakai ya buat weekend aja ya mungkin ya. Sabtu Minggu gitu kan. Sama orangnya, kalau paling buat kontes gini ya. Oke, biasanya buat kontes ya, karena ini memang dibuat custom gitu ya. Tapi kalau orisinil, contohnya mobil apa Pak yang ada di sini? Itu yang hitam yang di depan itu, dia model orisinilan. Ya, sama ini dibikin orisinilan lagi yang C10. Ini mobil apa Pak? Pickup Chevrolet C10. Oke, mau dibalikin ke orisinil lagi? Iya, balikin orisinil lagi. Pasti kita paling custom dari mesinnya aja, diganti mesin. Nah, kalau perbandingan lamanya, custom sama orisinil lama mana Pak? Maksudnya waktunya? Iya, waktu restorasinya. Ya masih cepetan yang di kadang tergantung sih. Kalau orisinilan kita kalau masalahnya semua itu kendala di part. Oh gitu. Tantangan yang sering dihadapin itu susahnya cari parts ya? Iya, dari partnya. Kalau part-part yang orisinil kan mobil-mobil tua gini kan udah jarang yang jual kalau di Indonesia. Banyak kan kita harus impor. Kalau mau custom lebih gampang, kita bisa ngustomin mobil-mobil yang ada di Indonesia. Oke, berarti memang ada plus minusnya ya. Untuk custom memang susah karena memang harus ada yang diubah gitu ya. Tapi kalau orisinil susah cari parts-partnya. Nah itu tuh perbedaan antara restorasi custom dan restorasi balik ke orisinil ya. Oke, kalau pernah ngerjain mobil yang paling sulit menurut Bapak apa? Dan berapa lama sih? Ya kita udah berapa kali ngerjain. Ya kemarin sih banyak kan yang custom buat ini sih mobil move-in ya, apa buat mobil-mobil buat pameran itu kayak mobil-mobil movie car ya. Kayak kemarin terakhir kita ngerjain mobil yang buat Max ya, yang dulu-dulu itu customan, terus custom ya. Terus sama yang mobil Jatim, terus mobil Batman gitu kan. Oke, itu lama juga Pak? Ya lama, prosesnya ya paling lama-lama ya setahun. Oke, paling lama setahun ya, dan itu udah termasuk paling sulit gitu ya Pak ya. Oke, Pak, saya boleh minta ini dong tips and trick gimana sih cara misal ada mobil klasik mogok, seorang yang punya mobil klasik tapi sering mogok, ada nggak sih Pak tips biar nggak jarang mogok lagi? Ya ada sih, ya tergantung dari perawatannya sih dari mobil klasik itu Mbak. Soalnya kalau emang dari awalnya dia mobil udah sehat, mesinnya sehat, semua sehat, emang jadi sih jarang mogok ya. Tapi ya tergantung perawatan dari yang punya mobilnya juga sih. Meskipun usianya udah lama ya Pak ya, tapi kalau perawatannya oke, no problem ya, terhindar dari masalah-masalah yang seperti mogok, seperti itu ya Pak ya. Oke. Ya emang kita sih ada mobil yang klasik buat harian ada di rumah. Nah, tiap hari jalan. Jadi, tinggal starter jalan aja. Oke, jadi mobil klasik nggak cuma buat kontes aja, tapi ada yang juga digunakan buat keseharian gitu ya Pak ya? Harian. Oke, sip. Terima kasih ya Pak atas waktunya, bermanfaat sekali nih bincang-bincang kita hari ini. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak. Gimana Kunoholiks, hari ini pembahasannya lumayan seru ya, karena kita bahas tentang
mobil custom sama mobil yang dibalikin ke orisinil. Jangan lupa nih, subscribe channel YouTube-nya Kuno ID, like video ini, dan ayo, teman-teman juga bisa tinggalin komentar bengkel mana sih yang bakalan kita kunjungin ke depannya. Nah, kita tungguin ya, siapa tahu kita bakalan kunjungin bengkel itu. Thank you for watching Kunoholic, see you on the next video, bye-bye.